Halo semua, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarobi Faturusi, bisa dipanggil Al atau Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya serta hidayahnya. Kita patut bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menghirup udara segar pada siang hari ini, pagi ataupun malam teman-teman mendengarkan ini. Dan juga suatu kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk masih berada dalam keistiqomahan, masih berada dibangunkan kesadaran untuk berada dalam seperti majelis ilmu seperti pada siang hari ini, yang dimana masih banyak orang yang belum diberikan kesadaran ataupun kesempatan untuk bisa merasakan ataupun melakukan hal-hal positif, hal-hal yang hal-hal yang merujuk kepada kebaikan, di mana belum semua orang bisa merasakan itu. Maka ini adalah suatu kenikmatan yang sangat besar. Ini adalah suatu kesyukuran yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita syukuri. Kemudian salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati, karena atas jasa beliau dengan dakwah tauhid yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahkan sehingga mampu merubah dan merombak peradaban Islam, maksud saya peradaban dunia pada saat itu, bukan hanya Islam tetapi apa yang didakwakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa dakwah tauhid itu memiliki makna yang sangat besar sehingga mampu merombak dan merubah peradaban manusia saat itu, yang dimana mengangkat derajat perempuan, menghapuskan perbudakan, yang dimana mendakwahkan bahwa di mata Allah Subhanahu wa taala itu semuanya sama rata, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menuangkan hasil pemikiran dan juga apa yang saya susun sedikit-sedikit untuk materi dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan. Tetapi ini juga bisa untuk sebenarnya ini untuk memenuhi persyaratan, tetapi ini juga bisa teman-teman dengarkan baik di kalangan apapun, dalam secara umum. Jika apa yang saya sampaikan itu tidak berkenan ataupun tidak sesuai dengan hasil pemikiran teman-teman, tetapi yang saya sampaikan ini kita akan membawakan bagaimana ini pemikiran teologi Islam. Jadi teman-teman bisa berdiskusi di kolom komentar ataupun lewat apapun itu, dan saya lebih suka jika kita berdiskusi lebih banyak lagi. Baik, pada kali ini saya akan membawakan materi pemikiran dan juga teologi Islam. Pemikiran dan teologi Islam. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pemikiran Islam, yang dimana pemikiran Islam itu sangat maju dan juga sangat pesat pada masa dinasti Abbasiyah, yang dimana jika kita berbicara soal pemikiran Islam maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, contohnya seperti filsafat Islam, kemudian teologi, dan teologi ini termasuk salah satu dari bagian pemikiran Islam, dan juga seperti ilmu kalam dan lain sebagainya. Namun kita pada kali ini lebih spesifikkan pemikiran Islam pada kali ini kita akan membahas dalam satu pembahasan, yaitu teologi Islam. Jadi apa sih itu teologi Islam? Kalau kita berbicara soal teologi itu secara umum
itu sebenarnya membahas ajaran-ajaran dari suatu agama. Jadi sebenarnya kalau kita bahas teologi itu tidak uh, terpaut pada satu pembahasan saja, yaitu pada teologi Islam saja. Secara umum sebenarnya masih banyak teologi, ada teologi Kristen dan lain sebagainya, tapi kita khususkan pada kali ini adalah pada teologi Islam. uh, Daripada teologi Islam. Jadi dalam teologi Islam itu, misalkan teman-teman yang berkuliah di Fakultas Usuluddin, dia akan mendapatkan gelar STHI, Sarjana Teologi Islam. Nah, teman-teman yang juga uh, ada jurusan teologi di Kristen sendiri itu dengan sarjana teologi, jadi harus bisa dibedakan. Jadi secara umum teologi itu membahas ajaran-ajaran dasar dari suatu agama. Kemudian kalau dalam istilah Arab biasa juga disebut sebagai usuluddin atau aqaid. Usuluddin atau aqaid. Kemudian teologi dalam Islam juga bisa disebut sebagai ilmu tauhid, yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang monoistik. Dan pada masanya juga teologi Islam itu juga disebut sebagai ilmu kalam, atau yang membahas mengenai sabda-sabda Tuhan, sabda-sabda Allah lewat menjadikan referensi dari Al-Quran. Jadi Al-Quran menjadi sebuah referensi yang kemudian ada pembahasan-pembahasan mengenai kalam-kalam dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian lebih spesifik lagi, teologi Islam itu juga membahas mengenai banyaknya sehingga melahirkan berbagai macam aliran-aliran teologi Islam. Jadi apa saja sih urgensi mempelajari teologi Islam itu? Kemudian urgensi mempelajari teologi Islam itu sendiri yaitu untuk mengenal aliran-aliran teologi Islam. Mengenal aliran-aliran teologi Islam sebentar akan kita bahas sedikit pengantarnya. Kemudian menunjukkan bahwa dalam Islam itu pembahasan itu adalah ada pembahasan yang inti, yang mendasar dan fundamental. Jadi pembahasan Islam itu tidak hanya berbicara soal hukum, tidak berbicara hanya soal halal dan haram, tetapi ada sesuatu yang mendasar, yang dimana dalam hal mendasar ini, yang fundamental ini, memiliki perspektif masing-masing. Jadi lebih kepada misalkan kepada ketuhanan, kemudian kesadaran bahwa konsep tauhid itu sendiri. Jadi Islam ini tidak berbicara soal hukum fikih antara halal dan haram saja, tetapi ada pembahasan yang fundamental. Sehingga kenapa sih ada pembahasan hukum halal haram itu? Karena serujuknya kepada hal yang fundamental yang itu tadi. Kemudian itu tadi memberikan kesadaran bahwa kita ini memiliki perbedaan yang fundamental. Jadi harus dari perbedaan yang fundamental ini harus kita sikapi dengan bijak. Harus kita sikapi dengan bijak. Kemudian kita juga berbicara mengenai teologi Islam, sehingga kita bisa mempelajari soal teologi yang membangun, teologi yang membebaskan, seperti ada dalam bukunya Ali Asgar Engineer, yaitu teologi pembebasan. Teologi pembebasan, tauhid sebagai alat untuk membebaskan manusia, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Nabi Muhammad mendakwahkan tauhid itu untuk membebaskan. Jadi itu tadi. Kemudian kita membahas pada sejarah munculnya aliran teologi. Jadi sejarah muncul aliran teologi itu berawal dari bagaimana Islam itu muncul. Ada peralihan dari masalah politik, yang awalnya ini masalah politik, kemudian teralihkan kepada masalah teologi. Awalnya ini adalah masalah politik, kemudian dia berpindah pada masalah teologi, yang dimana awalnya persoalan setelah itu Nabi Muhammad SAW wafat, yang menjadi pembahasan adalah pembahasan siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW, maka muncullah nabi-nabi
nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai nabi. Ini juga adalah permasalahan teologis sebenarnya, permasalahan teologis dan kemudian dalam permasalahan politik yang awalnya dari siapa yang akan memimpin Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW jadi pembahasan dari khalifah-khalifah selanjutnya, maka timbullah alasan-alasan teologis yang sebenarnya pada dasarnya itu adalah alasan politis, sehingga melahirkan pemahaman-pemahaman teologis yang baru. Kemudian pada awal mula perpecahan teologis itu bisa diidentifikasi pada masa periodisasi Utsman menjadi khalifah, yang dimana timbul konflik kekuasaan pada masa Utsman bin Affan yang dituduh sebagai khalifah yang nepotisme, yang karena pada dasarnya pada saat itu Khalifah Utsman menjadikan keluarga-keluarganya sebagai gubernur-gubernur di berbagai daerah, pemangku-pemangku jabatan pada masa Utsman itu sendiri. Pada masa Utsman itu sendiri adalah keluarga Utsman itu sendiri, sehingga pada wafatnya Utsman bin Affan, yaitu diserang, dikepung dan dibunuh oleh para oposisi dari Utsman itu sendiri, yang merasa bahwa Utsman ini adalah pemimpin yang nepotisme. Maka disitulah muncul awal mula konflik perpecahan secara Islam, secara teologis, secara politis awalnya, yang kemudian nanti akan beralih menjadi perpecahan yang teologis. Kemudian beralih kepada selanjutnya, yaitu pada peristiwa tahkimnya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Kita bisa bahas sejarahnya, jika kita bahas itu sangat panjang, sehingga melahirkan melahirkan teologi, aliran teologi seperti Syiah. Ada Syiah itu ada Syiah Ali, Syiah dan Syiah Muawiyah, dan melahirkan ada satu juga Khawarij. Nah, di situ awal mula perpecahan secara teologis sangat kentara terlihat. Maka dari itu muncullah berbagai macam aliran-aliran teologis dari pembahasan sejarah-sejarah tadi. Maka yang pertama itu ada aliran teologi Khawarij, ya. Aliran teologi Khawarij itu sendiri, yang dimana pada masa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah sedang berpecah, maka keluarlah dari kelompok Ali itu sendiri, yaitu orang-orang yang mengeluarkan diri dari Khawarij. Mengeluarkan Khawarij artinya orang yang keluar dari mereka adalah kelompok yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Kelompok yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib karena merasa bahwa ini seperti tidak ada gunanya lagi. Mereka semua sudah kafir, menentang Allah. Maka dalam teologi Khawarij itu sendiri, mereka pemahamannya adalah bahwa Khawarij selain daripada mereka itu adalah orang-orang kafir, maka halal darahnya untuk dibunuh. Itu Khawarij pada asal mulanya seperti itu. Kemudian ada teologi Syiah. Nah, Syiah ini adalah para pengikut Ali, dan Syiah itu sendiri sebenarnya masih banyak lagi kelompok-kelompok dari Syiah. Syiah itu sendiri ada Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, Al-Isna al-Asyariyah, Syiah Gulat dan lain sebagainya. Itu sangat panjang kalau jika kita ingin membahas. Kemudian ada aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah itu sendiri bagaimana lawan dari lawan pemahaman dari Khawarij itu sendiri, bahwa pemahamannya adalah bahwa kita tidak bisa
pemahaman dasarnya jika ingin dicari nanti akan kita bahas di lain waktu. Jadi Murji'ah itu pemahamannya adalah kita tidak bisa menentukan persoalan surga dan nerakanya seseorang, kafir atau mukminnya seseorang. Itu semua adalah urusan Allah. Jadi manusia itu tidak punya hak secara apapun untuk mencap manusia itu sendiri sebagai seorang yang kafir ataupun seorang yang mukmin, dia akan masuk surga atau masuk neraka. Itu adalah pemahaman dasar dari Murji'ah. Kemudian Mu'tazilah. Mu'tazilah ini besar pada rezim di mana kepemimpinan Al-Mu'tasim, saya lupa kalau tidak salah. Pada Mu'tazilah itu pada masa dinasti Abbasiyah, yang dimana pencetus dari pemahaman Mu'tazilah ini sendiri adalah Wasil bin Atha. Dengan pemahamannya bahwa akal itu di atas wahyu. Akal itu berada di atas wahyu, yang dimana rezim Mu'tazilah juga sempat menjadi mazhab yang resmi pada masa rezim Abbasiyah pada masa itu. Contohnya adalah Imam Hambali sendiri. Contohnya dari Imam Hambali itu sendiri pernah dipenjarakan karena tidak sepemahaman dengan paham Mu'tazilah itu sendiri. Jadi pemahamannya juga itu ada pemahaman yang dimana ada seseorang yang tidak mukmin dan juga tidak kafir, tidak mukmin dan juga tidak kafir. Jadi dia ada al-manzilah baina al-manzilatain, tidak di surga dan juga tidak di neraka. Nah, itu lahir Mu'tazilah, yang dimana pemahaman dan pemikiran Mu'tazilah itu banyak teradopsi dari pemikiran-pemikiran Yunani, sehingga karena pada masa itu kan sedang masif penerjemahan buku-buku dari Yunani ke bahasa Arab. Selanjutnya ada pemahaman Jabariyah. Qadariyah dan Jabariyah lebih kita kelompokkan saja. Qadariyah dan Jabariyah ini lebih berbicara mengenai takdir. Qadariyah itu sendiri dalam paham takdir, mereka paham takdir dari Qadariyah itu free will atau determinasi, yang dimana manusia itu bebas menentukan apa yang akan dia lakukan. Jadi tidak ada campur tangan Tuhan dari setiap keputusan yang diambil oleh manusia itu sendiri dalam paham Qadariyah. Berbeda dengan paham Jabariyah. Paham Jabariyah ini itu lebih ke pemahaman yang bahwa segala sesuatu apapun yang sudah kita lakukan yang kita lakukan di dunia ini itu atas kehendak Tuhan. Dan Qadariyah Jabariyah ini bisa kita lihat, walaupun sudah tidak ada sekarang, tetapi pemahaman Qadariyah dan Jabariyah itu sangat bisa kita lihat dalam keseharian kita, berbicara mengenai rezeki dan lain sebagainya. Ada yang sekedar pasrah bahwa tidak perlu berusaha karena masalah rezeki itu sudah ditentukan Tuhan, dan masalah rezeki itu tidak perlu kita mencari, karena masalah kita sehat kita akan kaya atau miskin. Jika kita miskin saat ini, berarti ini ada skenario Tuhan. Itu paham Jabariyah. Paham Qadariyah itu sendiri yang sebaliknya tadi, bahwa manusia bebas melakukan apapun yang ia lakukan di dunia tanpa ada campur tangan Tuhan. Jadi free will. Kemudian paham
selanjutnya itu muncullah lahir paham Asy'ariyah atau biasa sampai sekarang disebut sebagai Sunni atau Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang menengahi pemahaman antara Qadariyah dan Jabariyah yang dicetuskan oleh Asy'ariyah, Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari itu sendiri dalam pemahaman Al-Asy'ariyah, yang dimana sebenarnya Abu Hasan Al-Asy'ari ini sebelumnya adalah seorang Mu'tazilah, tetapi dia keluar kemudian mencetuskan ada pemahaman teologis sendiri, sehingga muncullah Al-Asy'ariyah atau dikenal saat ini adalah sebagai pemahaman Sunni. Itu banyak merujuk kepada pemahaman dari Abu Hasan Al-Asy'ari, terkhususnya dalam Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah dan Jabariyah itu kemudian ditengahi oleh Asy'ariyah, bahwa persoalan surga di dalam hadis itu bahwa mengatakan dia merujuk kepada pemahaman bahwa surga dan neraka kita sudah ditentukan, tetapi kita disuruh untuk beramal di dunia apapun itu. Dalam perintah-perintah dalam Al-Quran itu pun kita selalu diperintahkan untuk beramal dan beramal. Jadi sah juga jika kita tidak seperti pemahaman Jabariyah bahwa segala sesuatu, dalam pemahaman Asy'ariyah itu bahwa segala sesuatu itu bukan kehendak Tuhan, tapi manusia juga diperintahkan untuk beramal. Kemudian kita masuk pada pembahasan masalah teologis, masalah teologi di era kontemporer ini, yang dimana yang seperti kita lihat secara garis besar pada saat ini, pemahaman teologi itu hingga saat ini itu sangat marak dalam khususnya Sunni dan Syiah, sehingga masalah teologis ini sebenarnya adalah masalah politik, ya, masalah politik antara Arab Saudi dan Iran. Misalnya itu masalah politik. Pemahaman teologis ini penting sekali, sehingga melahirkan pemahaman teologis yang dalam basisnya politik, ada dengan pemahaman khilafah dari Hizbut Tahrir, berbeda dengan pemahaman khilafah dari ISIS itu juga sendiri. Dan ini adalah pada dasarnya yang membedakan mereka adalah pemahaman secara teologis, sehingga melahirkan permasalahan konflik politik yang didasarkan pada permasalahan teologis. Kemudian permasalahan selanjutnya ekonomi dan lingkungan. Ini yang sangat penting, khususnya persoalan ekonomi. Penting juga sebagai umat Islam, secara umat Islam kita memperhatikan secara ekonomi dan teologis, hubungan teologis antara teologis, ekonomi, dan juga ideologi dunia yang mempengaruhi jalan ekonomi di dunia ini, kapitalisme dan sosialisme misalkan. Lalu bagaimana dalam Islam itu sendiri, apakah Islam itu kapitalis, Islam itu sosialis? Namun pada dasarnya nilai-nilai ideologi kapitalis dan juga nilai-nilai ideologi komunis itu sebenarnya sudah ada dalam Islam, untuk menyamaratakan hak-hak. Tapi Islam tidak membatasi hak-hak individu. Seberapapun hasil usaha kita itu bebas kita miliki, tetapi dalam sebagian harta yang kita miliki itu ada hak orang miskin. Seperti itu dalam permasalahan teologis. Dan juga permasalahan lingkungan, terkhususnya kita bisa melihat kembali pada masa COVID-19 kemarin, yang dimana pergejolakan ideologis itu sangat kelihatan, ya. Ada yang mengatakan tidak perlu vaksin, tidak perlu ini, dan tidak perlu kita harus tetap pergi ke masjid karena masalah kena atau COVID-nya kita itu tergantung daripada Tuhan. Itu terlihat ini adalah permasalahan teologis. Kemudian ada yang membatasi tidak boleh ke masjid dan
pada masa Covid kemarin itu sangat terlihat, yang dimana perbedaan teologis secara pemikiran, walaupun sudah tidak ada kelompok Qadariyah dan Jabariyah, tetapi secara pemikiran kita bisa melihat yang mana Qadariyah dan yang mana Jabariyah, seperti itu. Kemudian pada ilmu pengetahuan dan juga yang saat ini sedang ramai adalah artificial intelligence, bagaimana ilmu pengetahuan. Jadi Islam seharusnya punya peran dalam ilmu pengetahuan. Jadi Islam seperti yang saya bilang tadi, bahwa Islam tidak hanya terfokus pada halal dan haram saja, tetapi Islam ini sangat luas, karena Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Jadi dalam aspek apapun, masa persoalan Islam itu akan selalu relevan, seperti itu. Makanya lahirlah sebuah teologi pembangunan, bahwa Islam adalah sebuah agama yang rahmatan lil alamin, yang tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi untuk semua peradaban di dunia. Itu sangat relevan dengan ajaran Islam itu sendiri. Jadi tidak hanya berbicara mengenai halal haram saja saat itu. Kemudian persoalan teologi pembangunan, bahwa kita ini adalah seorang khairu ummah, yang dimana kita punya peran untuk mendakwahkan kepada hal amar ma'ruf dan juga mencegah kepada yang mungkar, nahi mungkar. Kemudian dalam peran teologi itu sendiri, untuk teologi pembangunan itu adalah teologi pembangunan yang berkelanjutan. Terusnya pada persoalan lingkungan, kita tidak bisa mengambil segala sesuatu dalam bencana alam yang terjadi itu selalu kita kaitkan dengan hal-hal yang sifatnya bahwa kita bencana ini karena kita banyak maksiat di kampung ini, banyak maksiat minum. Padahal maksiat yang sebenarnya itu dilakukan oleh manusia itu sendiri, seperti merusak alam, kemudian merusak lingkungan, buang sampah sembarangan. Itu adalah hal yang mendasar. Kita tidak hanya fokus sholat, berzikir dan lain sebagainya, kemudian akan tetapi bahwa nilai sustainable development itu ada dalam ajaran Islam itu sendiri, ya. Selanjutnya itu ada, terusnya kita paham sendiri bahwa teologi al-ma'un. Dalam teologi al-ma'un itu kita diajarkan bagaimana bahwa kita tidak menghardik anak yatim, kita tetap peduli kepada kaum mustad'afin yang termarginalkan. Kayak dalam Quran surah Al-Maun itu sendiri dikatakan di situ bahwa dikatakan fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin itu maka celakalah orang-orang yang sholat. Di sini bukan memaknai bahwa orang yang sholat celaka orang-orang yang sholat, melalaikan sholatnya seperti leha-leha dalam sholat. Memang kita tidak boleh, tapi bukan di situ poin intinya. Secara bahasa dalam Quran surah Al-Maun ini tadi, fawailul lil musallin itu celakalah bagi orang-orang yang sholat. Itu mengatakan bahwa celaka secara bahasa, fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Dalamnya itu mengatakan orang yang lalai dari sholatnya, bukan orang yang lalai di sholatnya. Allazina hum an sholatihim sahun wa fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun wallazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang yang menghardik anak yatim dan lain sebagainya. Maka peran teologi Islam dalam kerja-kerja sosial juga itu sangat penting. Mungkin itu saja, sampai di sini dulu. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan, kita bisa diskusikan di lain waktu. Segala kesalahan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita cukupkan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir dari saya bahwa
kita tetap harus beragama, dan di mana Islam ini kita landaskan bahwa Islam adalah suatu hal, pemahaman Islam ini satu hal yang rahmatan lil alamin, yang mampu membuat sebuah pembangunan yang tidak hanya berfokus pada hal-hal ibadah yang mahdah saja, tetapi kita sebagai umat Islam itu memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan uh, hal sosial, saintik, dan lain sebagainya. Dan itu yang harus kita tanamkan sebagai kita sebagai umat Islam. Jadi perlu kita kembangkan lagi pemahaman Islam kita, yang harus meluas dari tidak dari segala bentuk ilmu apapun itu kita perlu untuk pelajari. Jadi tidak seorang muslim tidak harus memiliki pemikiran yang sempit, tetapi seorang muslim harus memiliki pemikiran yang luas dan terbuka. Mungkin itu saja dari saya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.